Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kami lagi berada di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Nah, jadi teman-teman semuanya, kami itu di sini ingin melakukan wawancara terhadap pihak dari Makmur Mandiri Maju dan Usaha Anggota. Nah, di sini kami melakukan wawancara terhadap perjanjian kontrak yang dilakukan oleh anggota. Jadi di sini tuh namanya anggota, bukan nasabah. Jadi anggota, antara anggota dan juga pihak perusahaan Makmur Mandiri untuk kita ingin melakukan simpan pinjam. Jadi penasaran? Tonton video kami. Bye bye. Jadi kan kak ini kami kita kenalin sama kakak itu biar videonya. Kami perwakilan dari kampus saya dengan kak dari Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi di sini kami mengenai kontrak surat perjanjian simpan pinjam ya kak. Simpan pinjam. Jadi sebelumnya di sini kami mengenalkan diri sama kakak. Nama saya Rizky dan Agustinus. Nama saya Mutiara Franjika. Nama saya Pridayanti Tengah. membuat kontrak yang jelas buat saya. Jadi kalau nggak jelas kan pasti ada langsung saya tunjukkan ya. Oh iya kan. Nanti ada suaranya. Ya kalau di kita kan memang kan wajib ada yang namanya, kalau di kita namanya SPH, surat pengakuan hutang atau surat perjanjian hutang, SPH namanya. Kalau simpanannya surat pengakuan hutang sama dengan surat perjanjian hutang. Misalnya seperti ini dia kan. Jadi nanti kita buat di sini kan berapa jumlah pinjamannya, berapa jumlah waktunya, dan diikuti dengan pasal-pasalnya kan. Jadi kan misalnya kalau anggota kita pinjam, nanti kan kalau kita kan wajib ada amunannya kan, ada amunan, ada jaminan. Jadi nanti kita kasih dulu ini kak surat perjanjian ini, misalnya berupa barang yang kan selama waktu chat jadi kita bisa ini kak karena beda pasalnya. Kalau kita sebenarnya tidak bisa melakukan penarikan utang, cuman harus menarik mungkin tahan dulu apa yang diminta, bukan kita tarik tapi kita tahan dulu sebentar kita seperti itu kak sama perjanjian. Ada juga nggak pasal-pasal, jadi itu sebelum ditandatangani dibuat juga kak materainya, ditandatangani di atas materai seperti ini kan pasal-pasalnya. Jadi ini sebelum melakukan pencairan ini wajib dulu kan baca sesuai dengan ketentuan perusahaan kan. Misalnya track mengunggah seperti ini, kita buat 2-3 bulan baru akhirat. Kalau ini sebenarnya bukan kita tarik untuk sama kita, tapi kita simpan dulu sampai mereka membayar surat. Tadi kan kak, berarti isi dari surat kontrak ini sudah mengisi hak kewajiban antara nasabah dan mantannya di perusahaan yang kita kasih. Dan untuk jadi sah di kami karena di tanda tangan di atas materai juga. Jadi gini misalnya kak, kalau bukan hanya pinjaman, simpanan juga kita ada seperti sertifikat. Kalau simpanan ini bukan dengan sertifikat, dan ada juga itu kontrak dari
Kalau untuk ke pengadilan sejauh ini belum. Oh berarti belum ada ya kasus kakak yang nyampe penyelesaiannya ke pengadilan? Belum ada. Kita menyelesaikannya itu masih Secara keluarga, Kak. Terus kak kalau nasabah yang lari dia karena kakak meningkat. Kalau yang lari ini memang kita berusaha juga mencari anak yang memang kita kan dapat terobosan karena kan kami kita di sini kan bekerja seperti itu pasti ada tuntutan juga dari perusahaan. Cuman kalau sejauh ini yang kami lakukan sih semaksimal mungkin mencari dulu karena kan kalau di surat perjanjian ini kita selalu jadi kan perusahaan itu sebenarnya minta bisa tapi kalau sejauh ini kalau memang tidak bisa kita ada dan lain bisa kita tulis. Kalau yang meninggal juga gitu Kak. Kalau ada nasabah yang meninggal. Ya, kalau meninggal kita kan pinjamannya ini pakai asuransi kan. Asuransi keluarga kan. Jadi kalau meninggal itu diharapkan Oh, dan nggak pernah semua apa ya Kak? iya, tapi suatu itu karena kita pinjamannya ini ada asuransi Kak, pakai asuransi. Jadi kalau ada anggota kita yang meninggal itu dianggap dijelaskan untuk pinjaman. Untuk pinjamannya nih kan kak, buatan kotaknya itu kan pasti dibuat juga lampirannya, lampiran memenuhi pinjaman itu kan kak. Jadi apa saja kak lampiran yang dicantumkan di dalam kontrak ini? Ini yang pertama itu kalau kita kan kasih pinjaman itu untuk membantu modal usaha ya. Nah jadi kita suruh dulu nih kak urus surat izin usaha ini. Lalu kalau kita melakukan pencairan itu wajib disurvei ke tempat nanti ada bagian lapangan kita khusus disurvei. Jadi nanti di situ lah kak lihat kelayakan pinjamannya berapa, baru nanti negosiasi juga. Nah kalau di surat perjanjian seperti ini kak biasanya kita buat juga itu kak berupa barang. Kalau misalnya sebenarnya jadi Oh iya bisa berupa bisa, tapi kita minta juga itu kak berupa barang apa yang bisa diamankan. Tapi itu kan kak sesuai kesepakatan kan, sesuai kesepakatan bisa televisi, bisa kulkas, bisa itu sebenarnya. Dan kalau isi pinjaman juga kak, namanya juga harus disurveikan. Jadi kita juga tidak asal-asal memberikan pinjaman, kita lihat juga perusahaan seperti itu. Jadi kalau untuk yang di pertimbangan misalnya ya sudah ya itu kan juga misalnya di BKB, tapi memang kita ada juga beberapa barang berupa barang. Soalnya sepeda motor juga bisa. Seperti Kayak yang di depan Kak. kenapa? Kayak yang di depan. Depan? Yang ini? Oh bukan, ini motor karyawan. Oh, motor ini bukan kak. Biasanya Kak yang paling meminjam untuk berapa lagi? Yang paling dikit pinjam ya. Kalau untuk saat ini kita paling dikit 3 juta. Jadi kan kalau kita ini kan simpan pinjam. Nah jadi kalau di koperasi itu bukan nasabah ya, tapi anggota. Jadi di koperasi ini wajib jadi anggota. Kalau anggota itu nggak 1 juta kok udah dibagi semuanya. Nah jadi kalau misalnya pinjam 3 juta menerima itu paling satu sekian gitu. Makanya pinjaman paling kecil itu 3 juta. Pinjaman paling kecil 3 juta sih sebelum kita harus Berarti rata-rata kak kalau di sini yang pinjam itu untuk usaha gitu ya? iya. Karena kita memang kak konsep ini untuk membantu modal usaha. Tapi ada juga kak kita salurkan pinjaman kita ini ke pegawai swasta, baik swasta, pegawai negeri atau honor atau kerja di PT. Jadi itu angsurannya lewat ATM kak. Tapi ATM-nya memang sementara kita jadikan di sini. Jadi setiap mereka gajian dipotong, langsung kita yang potong angsurannya. Dan sisanya bahkan mereka sih kan yang dari. Tapi ada juga
jadi kak kalau pinjaman untuk usaha dan pegawai itu kontraknya itu tetap sama. Berarti perbedaannya itu cuma di situ ya kak. Jadi kalau pegawai itu yang dijaga nggak bisa ada ATM-nya gitu. Yang berarti lebih kelihatan abunannya. Gitu, Kak. Kalau di kerja pegawai swasta atau pemerintah gitu kan yang tersebut itu wajib lah Kak ada surat kerjanya. Dia kontrak kah atau ada karyawan tetap semua. Berarti kak waktu peminjamannya ini kak pengisian isi kontraknya ini dilakukan pada saat di sini ya kak di dalamnya. Itu juga berarti tanda tangan antara si nasabahnya sama pihak perusahaannya gitu ya kak. Berarti nggak ada sanksi di sini kak? Atau ada Kalau sanksi? sanksi tidak ada Kak, cuma biasa aja itu Mungkin dicantumkan dari nomor itu aja. dicantumkan nomornya dan KTP-nya. Kita biasanya kalau pencairan itu ada ada yang disebut supaya nanti jauh-jauh ada yang salah atau apalah kita bisa berurusan dengan yang bersangkutan seperti itu. Berarti tidak pun dianya saksinya melalui tanda tangan tapi karena ada tercantum dari nomor dan juga ada lampiran KTP-nya gitu ya. Jadi bisa dipercaya. Jadi saksi itu dari nggak perlu ya di sini gitu kan jadi nggak perlu diinformasikan tidak perlu cuma pas ruang survei dari Oh, berarti waktu surveinya Harus yang ada saksi itu harus dipanggil gitu ya kak. yang kurang jelas mungkin sudah. Makasih ya kak atas informasinya. Kalau teman-teman semuanya, jadi ini salah satu contoh surat pengakuan hutang atau perjanjian kreditnya. Jelas. Jadi di sini itu dimuat antara pihak peminjamnya itu kan ada banyak pasal-pasalnya mengenai hak dan kewajiban antara nasabah dengan perusahaan. Nah, Kak, kalau di koperasi hukum namanya dibilang nasabah, tapi anggota ya Anggota, iya kan? Anggota ya. Jadi anggota, jadi kalau di koperasi untuk pinjaman umum ini untuk pinjaman umumnya itu sebagai disebutnya itu anggota bukan nasabah karena ini merupakan kantor koperasi simpan pinjam. Nah, terus untuk perjanjiannya yang mau untuk pinjaman usaha itu bentuknya begini. Terus ada tertera juga materi setuju dan stempel. Di mana di sini sudah termuat dari hak. Di sini semua telah termuat hak dan kewajiban oleh anggotanya juga dan perusahaan. Nah, selanjutnya yang ini surat sebelum mendapatkan surat perjanjian kita perlu adanya surat keterangan usaha jika untuk perusahaan sebelum tampil lampiran langsung ada surat keterangan usaha. Yang selanjutnya itu surat keterangan usaha. Nah, di sini itu ini yang jadi surat keterangan usaha ini merupakan lampiran yang harus dilampirkan di dalam surat perjanjian itu salah satu persyaratannya. Jadi harus punya surat usaha. Nah, usahanya itu untuk peminjaman modal usaha dan Baik, cukup sekian video dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Thank you for watching. Bye bye.